Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Destiani, NIM 922022 kelas 2 ts 3 yang berkuliah di Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Teknik Sipil, program studi D3 Teknik Sipil. Saya di sini sekarang ingin mengerjakan soal UAS, mata kuliah komputer aplikasi struktur, ya, yang memiliki soal seperti ini. Ini adalah bangunan bertingkat 4, ya, lalu lebar 10 tambah akhir nim saya 2 menjadi lebar bangunan saya 12 meter, lalu panjang bangunan 20 ditambah akhir nim, berarti panjang bangunan saya adalah 22 meter. Lalu ini memakai material konkret atau beton, jadi kita hanya memakai kolom dan balok. Langsung saja kita buat, kita pilih grid only, ini 6, ya, X-nya 6 gridnya, lalu ini 4, dan ke atas juga 4, lalu grid spacing ini adalah jarak gridnya, ya. Di jarak grid ini saya asumsikan 5 dulu, nanti saya edit grid data, lalu Y-nya saya asumsikan 3, dan Z-nya saya asumsikan 4. Lalu oke. Oke, setelah itu kita edit grid data, kita modify, langsung spacing, ini kita ubah 4, ini 4, lalu ini 4. Yang memiliki 5 jarak di X itu hanya awal dan akhir. Ya, lalu untuk Y-nya ini, ke belakangnya ini, ya, ini adalah 363, lalu berarti di tengah 36. Lalu untuk ketinggiannya ini 3,5, 3,5, lalu 4, 3,5, ini juga 3,5, lalu ini 4, lalu kita oke, lalu oke. Ini berubah, ya. Oke, setelah itu saya akan ubah view-nya ke XZ. Nah, lalu kita ke material, kita akan membuat material, add new material, kita menggunakan konkrit atau beton yang memiliki FC 30 MPa, beratnya 2400, kita ubah langsung ke NMM, lalu modulus elastisnya itu adalah 200.000, lalu FC-nya 30. Oke, lalu oke. Lalu kita langsung membuat frame section. Kita memakai balok dan memakai kolom. Kolomnya itu berukuran 60 kali 60. Ya, langsung saja memakai ini. Ini 0,6, di bawahnya juga sama 0,6. Lalu saya mau ubah ini menjadi 5, ini menjadi 4. Oke, dia berubah, lalu oke. Nah, lalu add new lagi untuk membuat balok. Baloknya itu berukuran 90 kali 45. Ya, balok berukuran 90 kali 45. Kita ubah materialnya. Ini adalah 0,45, lalu ini 0,9. Saya ubah. Ini 5, ininya 4. Oke, dia berubah juga, lalu oke, dan oke. Lalu saya akan membuat area sectionnya alias tebal platnya. Tebal plat lantainya yang di soal itu memiliki 12, ketebalannya 12 cm. Lalu ubah material 0,12, sini juga sama 0,12, lalu oke, lalu oke. Lalu saya akan membuat load pattern, memodify ini mati, beban sendirinya itu 1, lalu beban hidup, ya, add new, lalu oke. Lalu saya akan menambahkan load combination, ya, add default design combos. Karena kita memakai beton, jadi saya akan memasukkan yang konkret saja. Oke, lalu oke. Oke, karena sudah kita masukkan atau input semua datanya, kita bisa menggaris kolomnya terlebih dahulu.
kolom yang vertikal, yang ini ya, saya ubah view-nya ke XZ tadi. Lalu kita pilih section draw-nya yang kolom 60 kali 60. Langsung saja kita gambar yang vertikal saja ya, karena yang horizontal itu termasuk dalam balok. Karena balok memiliki garis tipe frame section yang berbeda, jadi kita hanya memasukkan yang kolomnya dulu. Dilanjut ke belakang. Lalu terakhir yang paling belakang. Oke, sudah. Lalu kita bisa langsung membuat garis di balok. Tinggal kita ubah view-nya ke XY. Ini ya, langsung berubah ke paling bawah. Tetapi kita hanya memasukkan dari lantai kedua, 3, dan 4. Kita langsung ubah section draw-nya ke balok. Nah, untuk di balok ini, karena kita sudah ubah view-nya ke XY, kita bisa langsung menggaris semua grid-nya ini ya. Karena ini sudah termasuk balok semua. Ya, kita garis per titik biar dia tidak menyatu nanti ya, bebannya itu merata. Itu yang vertikal juga. Oke, lalu di bagian lantai atas, lantai ketiga, terakhir ke bagian paling atas. Oke, jika sudah, ya, lalu kita akan menggambar atau membuat garis area di sini ya, dimulai dari lantai 2 juga, karena lantai 2, 3, 4 yang akan kita tambahkan beban. Langsung saja kita gambar memakai section plat 12 cm. Ini juga per grid ya, per kotak ini. Karena biar nanti bebannya itu di apa ya, ditahan oleh per platnya ini, per grid platnya ini. Jadi dia bebannya merata ya, ditahannya. Oke.
Jika sudah, saya akan loncat ke bagian paling atas dulu mungkin ya. Karena nanti yang di lantai ketiga ini saya akan mengcopy dari lantai 2. Jadi saya langsung ke lantai 4 saja membuat gridnya. Kenapa saya akan mereplikat dari lantai 2 ke lantai 3 saja, tidak sampai lantai 4? Karena di lantai 4 memiliki beban yang berbeda dari lantai 2 dan 3. Saya akan mengcopy beban dari lantai 2 ke 3 karena itu bebannya sama. Jadi daripada saya, itu termasuk cara cepat ya, cara cepat dan tepat. Oke, karena sudah, langsung saja kita masuki beban. Kita pindah ke ini ya, lantai 2, klik semua area, lalu assign, area loads, uniform. Ya, saya memasukkan beban mati. Saya berasumsikan bebannya seperti ini ya. Beban di lantai 2 dan 3 memiliki beban matinya 493 dan beban hidupnya 200. Lalu untuk di lantai 4 atau di lantai paling atas, saya berasumsikan beban matinya 311 dan beban hidupnya 290. Oke, ini karena masih di lantai 2 dan 3, saya memasukkan beban matinya 493. Oke, lalu klik lagi. Lalu diklik lagi ya. Areanya kita akan memasukkan beban hidup, yaitu 200. 200 beban hidup. Oke. Nah, jika sudah, kita pilih lagi atau kita klik lagi areanya karena kita akan mengcopy atau mereplikat ke lantai 2. Ke lantai 3, maaf. Pilih edit, replicate. Kita akan mengcopy ke satu lantai saja jumlahnya. Jadi increment datanya ini hanya satu. DZ ini adalah jarak. Jarak dari lantai 2 ke lantai 3 itu adalah seperti di soal 3,5. Lalu kita ketik saja 3,5, lalu oke. Nih, langsung ya. Dia langsung, tadi kan masih kuning nih di dalam, dia langsung jadi merah. Nah, kalau kita ubah ke atas, nih, dia sudah ada bebannya. Kalau kita ke paling atas, tidak ada karena kita belum menginput beban di lantai paling atas. Oke, langsung saja kita menginput beban merata di lantai paling atas. Kita input beban matinya dulu. Beban matinya adalah 311. Lalu oke. Lalu kita akan memasukkan beban hidupnya yaitu 290. Sign, area loads, uniform, hidupnya 290. Lalu oke. Nah, sudah semua mendapat beban meratanya. Ya, lalu kita mengubah view-nya menjadi XZ karena kita akan menambahkan tumpuan di paling bawah sini, yaitu tumpuan jepit. Langsung saja assign, join, resin, langsung jepit. Lalu ke selanjutnya, garis selanjutnya, seperti ini, ke belakang lagi. Nah, yang terakhir, yang ini. Oke. Nah, sudah semua mendapat tumpuan jepit, ya. Kita bisa cek lagi apakah sudah sesuai sama soal, ya. Baloknya segini, segini, balok dan kolom. Oh ya, kita bisa mengecek juga extrude view-nya ya. Kita bisa cek juga extrude view-nya. Oh ya, benar ya. Sudah semua termasuk di sini ya. Sudah terinput ya kolom dan balok dan juga platnya. Oke, kita bisa langsung run now ya. Modalnya tidak di run ya, do not run cache. Langsung saja kita run now. Kita tunggu, dia agak lama. Oke, kita simpan. Ini adalah UAS. Oke, simpan.
Oh, seperti ini ya, teman-teman. Iya, kita lihat versi dekatnya. Oke, kita lihat versi dekatnya. Ternyata seperti ini ya. Ya, wah, dia lumayan agak patah ternyata. Ini ya, di bagian paling atas, dia lumayan agak patah. Ini ya, dia terlihat agak patah sedikit. Ini sangat berbahaya jika jika dipakai. Solusinya adalah kita bisa mengubah ukuran balok atau kolomnya, mungkin diperbesar lagi agar dia lebih kuat, atau kualitas betonnya kita naikkan. Oke, seperti di soal ini, kita disuruh eh, hasil axial force-nya sama desain struktur. Oke, kita langsung lihat saja axial force-nya. Ya, ini oke. Nih, seperti ini axial force-nya. Nah, atau mungkin di sini juga kita kasih axial force. Oke. Mungkin yang show value on diagrams. Oke, seperti ini ya. Sudah terlihat. Lalu disuruh untuk eh, desain struktur. Desain strukturnya kita bisa lihat di ini. Ini di sel juga ya. Kita bisa lihat, oke. Nih, ini kita bisa lihat versi 3D-nya juga di sini ya. Kita extrude view, oke. Lalu kita lihat, saya check of struktur. Nah, ini ya, ini ada yang oranye, ada yang merah ya, seperti ini. Kita lihat, ini ada yang oranye dan ada yang merah. Yang oranye itu di bagian kolom, dan merah itu di bagian baloknya. Nih, ya, ini yang vertikal ini semuanya oranye ya, ini oranye, tetapi yang horizontal ini semuanya merah ya. Berarti kita bisa mengganti baloknya, karena baloknya berbahaya. Tetapi kalau mau kolomnya juga diganti bisa. Lalu untuk di sini kita bisa mengecek shell M11-nya. Nah, oke, seperti ini ya. Oh, di lantai 2 ini bermasalah, di lantai 3 ya bermasalah. Dia ada merahnya lumayan banyak dan ini ungunya lumayan banyak. Berarti ini sangat berbahaya ya. Untuk di lantai 2 dan 4 lumayan aman, walaupun di lantai paling atas atau lantai 4 terdapat merah sedikit ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai saya mengerjakan soal ini. Oke, saya kira sampai situ saja video mengerjakan UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.